Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elza Auliani Alhaq dengan NIM 210600126 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem-Based Learning terhadap berpikir kreatif siswa SD kelas 5 pada mata pelajaran IPAS. Baik, pemaparan pertama mengenai latar belakang. Ada kondisi ideal. Kurikulum Merdeka menekankan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kreatif. Pembelajaran IPAS harus mampu membangun kemampuan berpikir kreatif melalui pendekatan yang inovatif, aktif, dan berpusat pada siswa. Model pembelajaran seperti Problem-Based Learning atau PBL sangat direkomendasikan karena bersifat kontekstual dan kolaboratif. Nyatanya, pada kondisi lapangan, terutama pada SDN Sirna Galih, siswa masih mengalami kesulitan mengembangkan ide, kurang aktif dalam pembelajaran, bergantung pada metode ceramah, tidak terbiasa berpikir kreatif, dan guru belum mengintegrasikan model PBL secara maksimal dalam pembelajaran di kelas. Solusinya yaitu menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Model PBL ini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui kegiatan pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa SD kelas 5. Yang kedua, bagaimana implementasi pembelajaran kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning pada siswa SD kelas 5. Yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa pada pembelajaran kemampuan berpikir kreatif menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, ada pengaruh penerapan model Problem-Based Learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa SD kelas 5. Yang kedua, ada implementasi kemampuan berpikir kreatif menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning pada pembelajaran siswa SD kelas 5. Yang ketiga, ada respon guru dan siswa pada pembelajaran kemampuan berpikir kreatif menggunakan model Problem-Based Learning. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method atau metode campuran. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Instrumen penelitiannya yang pertama ada tes berupa soal pre-tes dan post-tes, lalu non-tes berupa lembar observasi, angket respon siswa dan guru. Selanjutnya untuk subjek penelitian, siswa kelas 5 yang berjumlah 36 siswa, terdiri dari 17 laki-laki dan 19 perempuan. Dan lokasinya ada di SDN Sirna Galih, Jalan Raya Gunung Puntang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Rumusan masalah yang pertama yaitu pengaruh penerapan model Problem-Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SD kelas 5. Berdasarkan tabel data hasil pretest dan posttest, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata nilai pretest dan posttest siswa yang awalnya memperoleh nilai rata-rata 22,1% menjadi 30,1%. Selanjutnya, uji normalitas. Nilai signifikansi pretest sebesar 0,050 sedangkan nilai signifikansi untuk data posttest sebesar 0,057. Kedua nilai tersebut berada di atas signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data hasil pretest dan posttest berdistribusi normal. Dengan mengacu pada kriteria pengambilan keputusan, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka diterima, yang berarti bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baik, selanjutnya ada uji paired sample t-test. Nilai SIG Stilet sebesar 0,000. Nilai ini berada di bawah batas signifikansi 0,05 atau kurang dari 0,05, sehingga sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan ditolak dan diterima. Hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest siswa setelah diberikan pembelajaran dengan model PBL. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa penerapan model PBL memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 sekolah dasar. Selanjutnya ada Enggain. Rata-rata skor Enggain pada siswa kelas 5 sebesar 0,5735 dengan klasifikasi sedang atau cukup efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model PBL ini cukup efektif dalam mendorong peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Baik, selanjutnya rumusan masalah yang kedua yaitu implementasi pembelajaran kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada siswa SD kelas 5. Adapun tahapan model pembelajaran PBL sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini, guru membuka pembelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar anak-anak, dan memperkenalkan topik atau materi yang akan diajarkan. Lalu, guru memberikan beberapa pernyataan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Lalu, guru menampilkan media atau bahan ajar berupa gambar atau video pembelajaran mengenai materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Baik, yang selanjutnya, tahap ketiga ada membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Pada tahap ini, Baik, selanjutnya tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Pada tahap ini, setiap kelompok diminta untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan video pembelajaran sebelumnya pada lembar LKPD yang telah disediakan. Lalu, hasil pengerjaan tersebut dikumpulkan dan dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya, tahap keempat yaitu mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil karya mereka. Lalu, kelompok yang lain memperhatikan hasil presentasi setiap kelompok yang sedang presentasi di depan kelas. Lalu, pada tahap ini, guru memberikan kesempatan pada para kelompok untuk melakukan tanya jawab. Setelah itu, guru memberikan penguatan tentang materi yang sudah dipelajari dan siswa mengerjakan soal evaluasi. Yang terakhir, ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru melakukan refleksi, menyimpulkan materi yang telah dipelajari, dan menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Baik, yang selanjutnya ada respon guru dan siswa pada pembelajaran kemampuan berpikir kreatif menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama ada angka respon guru. Berdasarkan hasil angka respon guru, memperoleh hasil rata-rata sebesar 75% dengan kategori baik, menunjukkan bahwa guru kelas 5 memberikan respon positif dan menyetujui mengenai penerapan pembelajaran model problem-based learning pada kemampuan berpikir kreatif siswa SD di kelas 5. Selanjutnya ada angka respon siswa. Angka respon siswa pada mata pelajaran IPAS dengan model problem-based learning tersebut dihitung rata-rata dengan memperoleh hasil sebesar 89,4%. Maka dapat dikatakan hasil angket respon siswa termasuk ke dalam kategori sangat baik. Selanjutnya kesimpulan. Penerapan model problem-based learning atau PBL terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, seperti yang ditunjukkan oleh hasil data pretest dan post-test yang signifikan. Analisis Enggain menunjukkan efektivitas model PBL dalam mengembangkan aspek berpikir kreatif dengan rata-rata skor siswa dalam kategori sedang. Implementasi PBL dalam mata pelajaran IPAS melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah yang relevan, mendukung pencapaian kompetensi berpikir kreatif, serta membangun kemandirian dan tanggung jawab. Siswa juga merasa sangat senang belajar dengan model PBL ini yang membuat suasana belajar lebih menarik, terutama dengan penggunaan media video. Meskipun ada beberapa kendala, guru juga merasa terbantu dan setuju bahwa PBL membuat pembelajaran lebih efektif di tingkat sekolah dasar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi ini. Saya berharap akan tetap mengembangkan hasil penelitiannya di masa depan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.